Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ketemu lagi sama aku, Ilham. Kali ini kita akan coba membuat step by step tugas yang udah aku berikan ke kalian, yaitu tentang relasi kelas 2, asosiasi dan dependensi. Jadi di sini cuma ada satu soal, langsung saja kita ke soal. Nah, di sini tertulis, buatlah program pencatatan informasi dari sebuah tim e-sport. Sebuah tim tersebut setidaknya terdiri dari satu divisi dan maksimal 5. Berarti kita bikin array dengan maksimal slot 5. Lalu setiap divisi setidaknya harus mempunyai satu anggota tim dengan maksimal anggota adalah 7. Berarti di sini ada minimal anggotanya 1 dan maksimal 7. Berarti max slot 7 terdiri dari 5 player dan 5 player utama dan 2 stand in. Dari sisi divisi input yang diminta adalah jumlah divisi dan nama. Sedangkan dari sisi player, inputan yang diminta itu ada jumlah player, nama player, role, status. Nah, statusnya itu ada utama atau stand in. Nah, ini untuk fungsi-fungsi yang ada di dalam tiap-tiap kelas. Di kelas tim itu ada expense tim sama anggota tim, jumlah pelanggaran tim tersebut berdasarkan jumlah pelanggaran divisi, oke. Terus jumlah anggota tim tersebut berdasarkan jumlah pemain dari setiap divisi, oke. Berarti nanti tinggal dijumlahin. Oke, kira-kira gitu lah ya gambaran besarnya. Lalu ada, ini bisa pakai if else. Oke, langsung aja kita lihat dari diagramnya aja. Di sini ada 3 kelas, tim, divisi, sama pemain. Oke, langsung aja dibikin. Oh ya, di soal tadi nggak ada penamaan khusus ya yang diminta. Jadi kita bikin apa misal tim e-sport gitu adalah ya. Bakal nggak tugas relasi. Sini biar lebih mudah kita namain main.main aja. Jenis. Oke, udah muncul. Nah, karena di sini udah terpampang jelas ya, langsung dibikin aja. Tim divisi sama pemain. Jadi kita bikin 3 kelas, mulai dari si pemain dulu. New Java class. Nah, di sini kita namain pemain. Jenis, lalu ada divisi. Lalu satu lagi, tim. Oke. Lalu atribut yang ada di pemain itu ada nama pemain, role, status, dan kontrak. Langsung aja dibikin. Nah, di sini kan ada tanda plus, berarti public semua ya. Ini public string, nama pemain. Kalau mau urut yang di konstruktornya, kita bikinnya menurun seperti ini. Kadang kalau dibikin ke samping itu, dia waktu di kontrol spasi, hasilnya nggak urut. Gitu. Jadi, kalau mau gampang ya gini aja. Status. Dan satu lagi ada IMT kontrak. Oke, kita tambahin count. Oh, enggak ding, masih nanti. Oke. Nah, dari atribut itu seperti biasa bikin konstruktor kosongnya, terus konstruktor yang ada isinya, checklist semua, generate sama generate and setter. Checklist semua, generate. Nah, udah. Terus di situ ada 2 fungsi. Ada double DG sama void show player. Oke, kita bikin void show playernya dulu. Nah, di show player ini yang dia minta tampilin apa sih? Kalau dilihat dari outputnya, output, nah, dari outputnya ini dia menampilkan atribut-atribut yang ada di kelas pemain ya. Kayak nama player, role, status tadi kan dari tempatnya si pemain ini nih. Nama, role, status. Nah, kontrak nggak ditampilin, berarti dia dipakai untuk menghitung gaji. Nah kan, menentukan gaji pemain berdasarkan role dan kontrak. Berarti kita bikin if else dari si kontrak sama role si pemain gitu. Jadi ini nanti masuk ke public double gaji tadi. Oke, bikin si show player dulu. Di sini ada nama player. Biasa salt type kasih aja sama dengan seperlunya. Lalu ada nama player. Nah, susahnya kalau setengah layar kayak gini split. Oke. Lalu ada role.
terus status, lalu terakhir ada gaji. Nah, baru dipanggil variabel si penyimpan dari masing-masing ini. Misal nama player berarti tadi disimpan di atribut nama player. Berarti cara manggilnya tinggal panggil getternya aja. Get nama underscore player. Apa beda ya? Oh, nama pemain. Get nama pemain. Di sini get role. Lalu get status. Nah, yang terakhir ini kan gaji tadi berupa fungsi ya. Berarti kita manggilnya ya fungsinya. Nah, nama fungsinya nanti kita namain gaji aja. Berarti plus gaji, buka tutup. Nah, dia karena masih error karena kita belum bikin si fungsinya tadi ya. Oke, kita bikin dulu. Public double gaji. Nah, dari si public double gaji ini yang kita mau variabel yang mau kita pakai itu apa? Berarti tadi role dan kontrak kan berarti. Kita bikin variabel penyimpan baru. Misalnya total. Ya, total aja lah. Biar gampang. Misalnya total ini awalnya sama dengan 0. Terus kita bikin total sama dengan bikin apa namanya? If else. If get row that equals ignore case. Misalnya apa? Utama. Kalau dia utama, terus kontraknya itu kurang dari sama dengan 1 tahun, kita anggap aja gitu, terus mendapatkan gaji sebesar 5 juta. Berarti pakainya dan get kontrak. Bentar, kok kayaknya typo ya? Oh ya, status utama dan stand in itu status. Berarti ini salah nih. Harusnya pemain dengan status utama atau stand in. Oke, salah. Berarti di sini get status. Role itu role dia di dalam game dia. Tapi ya udahlah. Get status dot equals ignore case, misalnya utama, terus get contract. Misalnya kontraknya lebih kurang dari sama dengan 1 tahun. Maka dia return total sama dengan 5 juta. 5 juta, titik koma. Terus bikin if else lagi. Nah, ini bisa di kopas aja, tinggal ganti aja nanti isinya. Terus ada stand in. Stand in. Kalau spasi berarti nanti kita pakainya next line. Terus kalau kontraknya kurang dari sama dengan 1 sama, dia gajinya 3 juta. Lalu terus kalau di utama terus kontraknya antara 2 sampai 5. Utama terus kontraknya 2 sampai 5. Berarti lebih dari sama dengan 2. Dan then get kontrak kurang dari sama dengan 5. Karena dia ada di antara 2 sampai 5 tahun itu. Nah, ini apa? Kalau intended concerns with financial ethics. Kalah, nggak tahu. Kontrak. Oke, dia return stand in 2 sampai 5. Bentar. Aduh, salah edit. Kocak. Nah, ini tadi yang buat sih 1 tahun tadi. Harusnya edit yang ini kita. Kalau dia utama, terus kontraknya 2 sampai 5. Berarti kurang dari sama dengan 5. Dan get kontrak.
lebih dari sama dengan 2. Gitu. Dia dapat 4 juta. Nah, terus kalau dia stand in, terus kontraknya 2-5 tahun juga, kopas aja dari atasnya, maka dia dapat gaji sebesar 2 juta. Oke, terus yang terakhir, pemain dengan kondisi di atas berarti kita bisa langsung pakai ALS. Return 1 juta. Nah, dari kondisi semua ini, kita tinggal tulis return total. Jadi dia akan mengembalikan nilai dari si total ini. Gitu. Waktu dia manggil si fungsi gaji, yang dikembaliin dari fungsi gaji ini sih nilai dari total ini. Oh ya, ini hapus aja. Nah, dia jadi return total. Oke, save dulu. Jadi assign that is never used. Ya, nanti dipakai. Oke, ini dari kelas pemain udah selesai ya. Bisa di close. Lalu lanjut ke kelas divisi. Nah, di divisi ini ada apa aja? Nama divisi, terus manggil kelas dari pemain, array, terus ada counter. Counter ini buat menghitung si pemain udah berapa gitu. Nanti ada di fungsi void insert player ini. Buat menghitung jumlah player yang di insert. Oke, bikin atributnya dulu. Public string, nama divisi. Lalu ada kelas pemain, public pemain, array. Lalu ada int counter. Terus bikin constructor, alt insert. Ini buat yang kosong dulu, terus buat yang ada isinya. Nah, di sini sih nama pemain ini nggak perlu diinisialisasiin. Nanti kita ketik manual di dalam konstruktornya. Kita kan tadi ada, kalau divisi kan ada 1-5 ya. Nah, kita inisialisasiin si pemain nanti sama dengan slotnya 5. Terus yang counter ini juga bebas, tapi mendingan nggak usah, karena dia cuma buat ngehitung udah berapa pemain yang dimasukin ke dalam divisi tersebut. Jadi nanti dia otomatis dari si void insert player ini. Jadi checklist satu ini aja, si nama divisi terus generate. Nah, di dalam sini kita bikin si pemain array tadi. Di sini pemain slotnya berapa? 5. Pemain ya, 7. Titik koma, terus counter sama dengan 0. Nah, kita mulainya counter itu dari si 0. Terus bikin getter setter. Nah, di sini getter setternya kita checklist semua kecuali si counter. Nah, dia otomatis nanti. Nah, kita kenapa pakai getter si pemain? Karena biar si counter nanti bisa bertambah. Karena kita ngitungnya berdasarkan udah berapa pemain yang dimasukin lewat si fungsi void insert player ini. Terus lebih gampangnya kita bikin display-nya dulu, void display divisi. Nah, kita lihat di soal. Divisi yang dia ditampilin itu apa aja? Divisi ini berarti nama divisi ya. Nama divisi, terus dia bisa ngehitung player utamanya berapa, stand in-nya berapa. Berarti sesuai dengan si ini fungsi int utama sama int cadangan. Nanti tinggal panggil di void display divisi ini. Nah, double expense ini itu fungsi buat totalin jumlah pengeluaran atau gaji dari pemain yang ada di dalam divisi ini. Gitu. Oke, kita bikin, karena ini dibikin cuma cuma 3 ini ya, kita sesuaiin. Void display divisi. Oke. South divisi. Lalu ada player utama.
Lalu ada player stand in. Oke, ini tap 1 kali. Nah, di sini yang dipanggil sih nama divisi plus get nama underscore divisi. Terus yang di sini yang dipanggil itu fungsi utama. Lalu di bawahnya yang dipanggil fungsi cadangan. Ya kan, fungsi cadangan kan tadi. Ya. Oke, kita bikin fungsi void insert dulu. Public void insert player. Nah, di dalam kurung ini sebenarnya udah ada hint-nya. Jadi kita di fungsi public void insert ini kita menggunakan kelas pemain. Jadi si kelas pemain ini digunakan dalam fungsi buat ngehitung si counter. Jadi nanti kita bikin counter plus di terakhirnya. Saya pemain, kita samain aja. Kelas pemain itu disebutnya kelas pemain juga di sini. Sebenarnya ini bebas yang belakang. Mau pemain misal P doang gitu bisa. Yang penting ada variabel penyimpannya. Di sini karena tadi ada getternya berarti get pemain sama dengan new. Bukan. Sama dengan pemain. Get pemain array counter. Karena tadi jumlahnya banyak, itu sama dengan disimpan di variabel pemain. Gitu. Terus ada counter plus. Nah, jadi counternya akan terus bertambah. Terus selanjutnya ada public int cadangan. Utama dulu deh. Nah, di sini di public int utama itu buat menghitung jumlah player utama. Nah, kita bisa ngelihat statusnya di utama atau cadangan atau stand ini kan dari kelas sebelah. Berarti kita pakainya nanti pemain status yang dipanggil. Public int utama. Misalnya disimpan dalam variabel apa ya? Int total lagi deh, biar sama. Terus kita bikin kondisi buat nentuin. Enggak, dia perulangan. Or int i sama dengan 0, i kurang dari pemain .length. Jadi dia akan ngulang sebanyak jumlah array yang diisi. Kan tadi misalnya 7. Nah, 7 itu kan fleksibel ya. Dia mau ngisi 3 bisa, mau 4 bisa gitu kan. Tapi maksimal 7. Nah, di sini kita biar nggak perlu ngulang sampai 7 kali itu, kita ini aja, ngulangnya berdasarkan jumlah yang diisi sih di dalam si pemain itu. Ada berapa array-nya gitu. Jadi i kurang dari .length. Pemain .length gitu. Misal diisi 5, ya udah dia cuma ngisi 5 kali doang. Nah, dari perulangan ini itu dicari pemain array i dot. Nah, di sini apa? Status. Enggak, kondisi dulu deh. If pemain array i dot status dot equals. Nah, misal statusnya dia itu karena kita mau nyari utama berarti utama. If equals ignore case utama, maka total plus. Jadi akan terus bertambah. Gitu. Terus di terakhir return total. Ya. Use insert baru. Nah, ini sama kayak cadangan juga. Public int cadangan. Int total. Samain aja, pakai total lagi. Int i sama dengan 0, i kurang dari pemain dot length. Terus i plus.
copy aja dari sini, tinggal ganti pemain bracket p dot status equals marker stand in, kan total plus plus itu terakhir return total ya. Oke, terus terakhir ada fungsi double expense. Double expense ini dia buat ngehitung total pengeluaran yang ada di divisi ini. Double expense underscore divisi. Nah, di divisi ini tuh berarti dia kan ngambil dari fungsi gaji yang ada di pemain tadi kan. Nah ya, dia ngambil dari si double gaji ini. Berarti nanti pemain bikin perulangan, pemain array dot gaji, karena kita ngambilnya dari fungsi gaji. So, di sini bikin variabel total lagi, pasaran. Oke, terus bikin perulangan, yang TI sama dengan 0, I kurang dari pemain dot length. Nah, terus I plus plus. Nah, selama dia ngulang ini, berarti rumusnya total sama dengan total plus pemain array I dot gaji. Nah, dia manggil si gaji. Jadi ini logikanya tuh gini, kan total tadi 0, berarti 0 sama dengan 0 plus pemain gaji. Nah, misal gajinya 1 juta, berarti kan nanti totalnya kesimpan 1 juta kan. Nah, itu berulang terus. Jadi sama dengan 1 juta plus gaji berikutnya berapa. Terus di sini ada total lagi, berikutnya berapa, gitu terus berulang. Terus nilainya dibalikkan, return total. Nah, udah. Nah, expand divisi ini nanti ditampilin di expand divisi ini nanti dipanggil di bagian total expense. Jadi dia langsung ke total pengeluaran dari si divisi ini. Berarti tinggal panggil si expand divisi pakai perulangan ini juga. Kalau ini tadi kan kita mengulang si gaji. Nanti kalau di tim kita mengulang si double expense gitu. Oke, ini dari divisi udah selesai, bisa di close. Oh, save dulu, close. Nah, langsung ke tim. Nah, di tim ini ada apa aja? Ada nama tim, asal divisi, kita panggil kelas divisi, dan counter. Oke, bikin variabel public string, nama tim. Lalu ada public string asal, terus ada public kelas divisi, lalu yang terakhir int counter juga. Bikin konstruktor kosong, terus konstruktor yang ada isinya, checklist semua kecuali divisi dan counter. Nanti kita ketik manual lagi. Nah, di sini divisi itu sama dengan new divisi. Tadi maksimal divisi berapa? 5 kan? Terus counter sama dengan 0. Terus kita bikin getter setternya. Kalau getter setter seperti tadi, di checklist semua kecuali counter, generate. Lalu gampangnya kita bikin public void lagi. Yang mau ditampilin apa? Public void show thing underscore thing. Oke, kita ke print-printannya. Nah, di sini dia. Oke, sepertinya ada yang kelupaan tadi di divisi. Karena divisi kan dia nampilin pemain juga. Berarti di sini ada perulangan yang manggil si pemain. For int i sama dengan 0, i kurang dari pemain dot length, terus i plus plus. Kita manggil pemain array i dot show player. Nah, jadi si divisi ini nanti sambil nampilin pemain-pemain yang ada di divisinya dia. Nah, nanti di sini tinggal panggil aja perulangan divisi. Jadi nanti udah waktu nampilin divisi udah sekalian sama si pemainnya. Di situ ada nama tim.
Salting. Oke, tadi disimpan dalam nama tim ya. Lalu ada asal. Ya, asal. Lalu ada jumlah member. Jumlah member itu dia menghitung total pemain yang ada di divisi tersebut. Oh, enggak, di semua divisi. So, jumlah pemain. Oh, jumlah member. Kalau di sini dia disimpan dalam fungsi apa? Insert divisi, expand team, int anggota. Berarti nanti kita panggil fungsi anggota. Lalu yang terakhir kita nampilin total expense. Total expense. Nah, total expense ini dipanggil dalam fungsi double expense team. Expense team. Oke, terus terakhir kayak tadi perulangan. Int i sama dengan 0, i kurang dari, karena yang dipanggil ini kelas divisi, berarti di sini divisi dot length. Panjang divisinya, jumlah data yang ada di kelas divisi itu berapa. Lalu i plus plus. Udah deh. Divisi array i dot tadi disimpan dalam display divisi. Ya, tampil. Tinggal bikin fungsi-fungsinya. Kita mulai dari void insert, public void insert divisi. Dipanggil kelas divisi. Oke, kayak tadi, get divisi array counter sama dengan disimpan dalam variabel divisi. Nah, counternya akan terus bertambah waktu dia ngisi. Terus ada public double expense team underscore team. Nah, di sini expense team berarti tinggal panggil fungsi yang ada di divisi tadi ya. Expand divisi. Berarti bikin perulangan lagi. Ini sebenarnya simple ini. Cuma ya agak kelihatan ribet aja kan. Divisi dot length sama i plus plus. Berarti total sama dengan total plus divisi array keberapa dot expense divisi titik koma. Udah, terus tinggal di return total. Udah selesai. Lalu ngehitung anggota, public int anggota. Nah, anggota ini kita taunya dari anggota. Misal satu divisi isinya 5 pemain, terus divisi lain. Coba kita buat dulu. int total sama dengan 0. Terus diulang sejumlah divisinya. Ini sama dengan 0, i kurang dari divisi dot length, terus i plus plus. Nah, di sini total sama dengan total plus. Di kelas divisi ada yang nyimpen jumlah pemain nggak? Kayaknya nggak ada. Ya kan, nggak ada. Total sama dengan total divisi array i dot apa kira-kira yang bisa mewakilkan anggota. Insert player nggak mungkin. Nama pemain, nama divisi, get pemain. Nggak ada. Apakah harus dari counter? Karena tadi dia nyimpannya di atribut counter. Return total. Oke, di save.
Kayaknya udah. Insert divisi udah. Expand stem udah. Anggota udah. Show tim udah juga. Oke, udah semua save. Tinggal dibikin di kelas mainnya sesuai screenshotan. Oke, import scannernya. Scanner. Nah, kalau kalian perhatiin di demo kemarin itu kan pakai reader apa itu ya. Nah, itu kan sama aja fungsinya kayak scanner. Soalnya apa di sini? Apa ya? Nah, scanner. Hiburan dikit lah ya. System.in. Koma. Nah, di sini kita inisialisasiin lagi variabel apa aja yang dipakai. Dari string. Nah, kalau di sini nggak perlu satu-satu kayak yang di kelas tadi. Bisa langsung ke samping aja, karena cuma inisialisasiin ulang dong. Nama tim, asal. Terus ada nama divisi. Lalu di kelas pemain ada nama pemain. Lalu ada role. Terakhir status. Lalu di INT ada kontrak kalau dari pemain. Terus di divisi cuma ada counter, atau nggak perlu. Sama di tim juga ada counter, atau nggak perlu. Nah, biasanya kita pakai menu. Terus masukkan jumlah divisi. Berarti di sini kita bikin inputan. Soalnya apa? Jumlah divisi sama jumlah pemain. Minta inputan juga kan. Oke, kayaknya udah. Oh iya, inisialisasiin kelasnya juga. Kayak misalnya tadi sih ada kelas divisi ya. Divisi di sini kita manggilnya divisi juga. Atau nanti deh. Kita bikin print-nya dulu aja. Tim. Satu input. Data tim. Display data tim. Terus yang terakhir sign up. 0 sign up. Nah, habis sign out dia pilihan menu. Nanti disimpan di tadi nama scannernya Higgs ya. Pilihan menu tadi disimpan di mana? Berarti menu sama dengan Higgs. Oh enggak nih, dia INT ya. Berarti integer.parseIn. Baru Higgs.next line. Terus kita bikin switch case. Menu. Karena ini cuma ada dua, berarti case 1 break. Case 2 break. Biar nggak lupa. Terus case 0. Break. Terus terakhir default. Default ini kalau misal kalian akses menu selain 120 tuh, dia akan ngulang, minta inputan ulang lagi. Misal di sini kalian tulis peringatan. Menu yang Anda akses tidak ada. Nah, kita ke case 1 dulu. Kalau dia milih 1, dia langsung diminta masukkan jumlah divisi. Berarti di sini masukkan jumlah divisi. Nah, jumlah divisi ini kita simpan di variabel jumlah divisi kan tadi. Jumlah divisi sama dengan integer parseIn. Terus kita panggil scannernya next line. Nah, setelah disimpan, kita bikin perulangan for
INTI sama dengan 0, I kurang dari jumlah divisi, I terus bertambah. Nah, di sini yang diminta apa? Langsung, nama. So, nama divisi. Nah, di sini nama divisi itu disimpannya nama divisi juga. Karena dia string, langsung hit dot next line. Oke, simpan dulu nanti. Nah, di sini kan kita nggak ada disuruh input nama tim sama asalnya kan. Berarti dia inputan langsung. Jadi kita isi aja di sini. Misalnya tim ya. Tim sama dengan new tim. Control spasi, auto kan. Langsung nama timnya apa. Di sini kan boom sama Indonesia. Nah, disuruh ganti 4 digit NPM underscore gaming. Oke. 4 digit NPM berarti 0412 underscore gaming. Terus asalnya dari SEA, Southeast Asia. Nah, terus karena kita udah masukin nama divisi, langsung aja berarti. Oh iya, harus diinisialisasiin di sini kelasnya. Divisi array. Titik koma, terus pemain. Oke. Berarti di sini divisi array I sama dengan new divisi. Dalam kurung kontrol spasi, nama divisi, enter. Apa nih? Variable divisi might not have been. Ya udah. Mungkin gara-gara dia masih di K1 ini kali ya. Yang penting kita bikin dulu. Nah, setelah diinisialisasiin, dia di-insert ke tim, biar nambah counternya. Tim dot insert divisi array I, titik koma. Oh, ini harus ada isinya, new divisi. Tadi berapa? 5. Juga new pemain. 7. Unreachable statement. Ya nanti. Titik komanya dulu. Kontrak. Oke, ini kan udah di insert nama divisinya. Nah, setelah di insert, kita bikin perulangan lagi buat masukin si pemain. Nah, tadi habis masukin nama divisi langsung minta jumlah pemain kan. C sama dengan 0. Oh iya, bikin ini dulu. Oh enggak, langsung jumlah pemain. Jumlah pemain disimpan dalam jumlah pemain juga. Oh bukan. Integer dan parse in x dot next line. Di koma. Baru diulang. Yang TC sama dengan 0, koma, C kurang dari jumlah main, titik koma, C plus plus. Nah, di dalam C ini dia minta inputan nama pemain, disimpan dalam variabel nama pemain juga, karena dia string langsung next line. Terus setelah nama pemain ada role.
Di row ini dia disimpan dalam row. Dia string juga. Next line. Terus, nah, di sini dia kalau masukin statusnya salah, dia minta inputan ulang. Berarti pakainya do while. Do status. Oh, salah. Kurang. Status disimpan dalam status juga. Next line. Bikin kondisi. Jika inputannya nggak sesuai itu, maka dia ngulang. If status dot compare to ignore case, misal dia nulisnya huruf kecil semua, kita pakainya itu ignore case. Tapi kalau harus sama persis, pakainya yang compare to yang sebelahnya tadi, satunya tadi. Compare to ignore case. Utama. Sama-sama dengan 0 dan stand status dot compare to ignore case. Satunya tadi, oh ini bukan dan atau compare to ignore case stand in sama-sama dengan 0 if status compare to ignore case sama dengan 0, maka dia lanjut. Kalau enggak, dia ngulang. Nah, di sini kita mainin status aja. Kita bikin variabel baru yang T, misalnya apa? X aja lah. Yang T X sama dengan 0. Nah, kalau dia masuk dalam kondisi ini, sesuai sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Terus, kalau nggak sesuai, X sama dengan 2. Nih, sebenarnya buat trik ini aja sih. X sama dengan 2, terus dia ngeprint status hanya utama dan stand in. Status hanya utama dan stand in. Titik koma, nah tinggal ditutup pakai while. While X sama dengan 2. Jadi dia bakal ngulang terus selama si X-nya itu sama dengan 2. Gitu. Terus selanjutnya kita masukin kontrak. Kontrak di sini disimpan dalam variabel kontrak. Dia integer dot parse x dot next line. Titik koma. Oke. Habis kontrak dia ngulang lagi, minta nama divisi dan sebagainya. Oke, case 2 cuma nampilin doang. Nampilin itu berarti kita cuma manggil si tim dot display. Show tim. Udah. Oh iya, kurang do while, kocak. Do while menu tidak sama dengan 0. Apa nih? Tinggal dipindahin. Dari sini.
pas, masukin. Nah, kalau mau rapi langsung aja sih file PDF. Dia auto rapi. Oh iya, dia belum di save. Kocak. Belum di save kayak si tim yang insert ini. Makanya tadi sih counternya masih 0. Nah, dia nyimpannya di dalam yang J. Kontrak terakhir kontrak di pemain array J. Dot. Enggak deh. Sebenarnya new pemain. Control spasi. Terus di insert divisi array I dot pemain. Dot insert pemain array J. Kok hapus? Pemain array J. Nah, ya. Oke, coba lagi. Udah biasa guys, trial and error. Jumlah divisi 2. Oke, pemainnya jangan banyak-banyak lah ya, sampai sendiri. Jumlah pemain 3. Pemain Raymond, role, carry, status utama, kontrak 5. Substitute, role, midliner, status utama, kontrak setahun. Terus Mano, role, saber, status cadangan lah ya, stand in, kontrak 2 tahun. Terus nama divisi kedua Minecraft, jumlah pemain 2, ada Rizky, ada Ilham, role, minor, status utama, kontrak setahun. Nama pemain Ilham, role creeper, status stand in, kontrak 1 tahun. Oke, langsung display. Oke, masih ada lagi. Sekarang apa nih? Null pointer exception. Null pointer exception. Kalau nggak ganti counter semuanya. Counter, kan dia ngulangnya juga sesuai jumlah itu kan. Terus di divisi juga. Bukannya itu. Divisi. Ini. Sesuai counter juga. Counter. Juga. Kayaknya udah semua. Oke, coba lagi. Ini di close dulu. Lalu di play. Input. Masukkan jumlah divisi 2, nama divisi. Apa ya yang by one? Yu-Gi-Oh. Jumlah pemain 2. Raymond, role duelist, status utama, kontrak 5 tahun. Nama pemain Titut, role-nya duelist juga, tukang duel, status utama, stand ending, kontrak 3. Terus satu lagi apa ya? Bebas. Jumlah pemain 2, ada Vanu, role nggak tahu, status utama, kontrak setahun. Ada Rizky, role-nya nggak tahu juga, statusnya stand in, kontrak setahun. Kok masih error? No pointer exception di divisi.display divisi. Ini masih pemain .blank, astaga. Counter. Terus tim juga. Ada lagi nggak ya? Counter. Udah lah.
Dan ini terakhir nih pasti bisa. Jumlah divisi 2, nama divisi Yuki. Oh, jumlah pemain 2. Pemain Raymond. Role duelis. Status utama kontrak 1. Nama pemain Titut. Role duelis. Status stand in kontrak 1. Terus nama divisi lagi Minecraft. Nama pemain 2. Nama pemain Vano, Raul Creeper. Status utama kontrak setahun. Terus ada Rizky dan Corolla. Mereka kembar. Raul Winder. Nggak tahu lah. Status stand in kontrak setahun. Ya, nah bisa kan. The 0412 Gaming asalnya Seiya, ada jumlah member. Tadi kan ada 22 ya, 4. Terus total expense-nya dia 4 juta. Benar nggak 4 juta? Kalau berdasarkan studi kasus. Terus dia kalau utama, terus kontrak 1 tahun, 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini masuknya ke 1 juta semua ya? Status utama, stand-in. Oke, mari kita lihat fungsi gaji. Double total no. Get status that equals ignore cash. Utama. Kalau dia utama, terus kontraknya kurang dari sama dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ubah. Langsung return aja kali ya. Ini hapus. Ya, jadi dia langsung masuk ke if else itu. Kalau masih masuk else lagi sih parah. Ganti kontrak. Oke, kayaknya udah semua. Oke, mari kita run lagi. Input data temp 2, nama divisi, Yuki, jumlah pemain 2, Demon, Raul, duelis, status utama, kontrak 1 tahun, semua pemain Titut, dia role-nya B1, statusnya stand in, kontrak 10 tahun, jadi dia masuk ke L statusnya. Terus Minecraft, jumlah pemain 2, ada Vano sebagai creeper, lalu statusnya utama, kontrak setahun, 5 juta harusnya. Terus nama pemain Corolla, role beban, status stand in, soal kontrak antara 2 sampai 5 ya tadi, 4 lah. Nah, udah benar. Dia 5 juta, 1 juta, 5 juta sama 2 juta. Totalnya di sini 10, 11, 13 ya kan 1,3. Harusnya 13 juta guys. Dia error, nggak bisa nampilin 0 sampai 7. Kayaknya di soal juga gitu. Nah iya kan, ini harusnya 30 juta. Nah ini 13 juta. Terus dia bisa ngitung player utama sama player stand-in di divisi ini. Terus di sini juga bisa ngitung player utama berapa, stand-in berapa. Terus ada jumlah member total 4. Oke, udah sih harusnya. Udah sama.
tinggal di rapiin aja kalau kalian mau nambah sama dengan. Oke, segitu aja, kayaknya udah kepanjangan juga. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Thank you.